Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini kita masih bersama-sama melaksanakan ibadah dan amaliyah-amaliyah Ramadan. Semoga semuanya menjadi bagian dari wasilah hadirnya rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa ke depannya. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami, sahabat permata menyapa Mauludin Akbar di program Saprahan, sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama memaknai sebuah kisah dan meneladani sebuah kisah yang sederhana, singkat, namun semoga menjadi bagian yang dapat kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Hari ini temanya emang agak lain. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini berawal dari dua orang yang sedang melakukan kegiatan pramuka dan kebetulan kedua orang ini merupakan anggota pramuka baru. Sebut saja namanya si Andi dan si Udin. Suatu hari mereka mengikuti kegiatan persami di hutan ditemani oleh seorang pembinanya. Saat disuruh mencari kayu bakar, tiba-tiba si Andi berlari menghampiri pembinanya yang sedang menyiapkan api unggun pada saat itu. Si Andi lantas berkata dan setengah berteriak kepada pembinanya dengan mengucapkan, "Mas, lapor mas, lapor mas, lapor mas." Pembinanya pun langsung terkejut dan menjawab, "Ada apa ini Andi? Ada apa Andi?" Lalu si Andi pun menjawab, celaka mas, si Udin dipatok ular mas." Pembina pun menjawab, "Apa? Cepat kamu berikan pertolongan pertama dengan mengikat bagian tubuh yang digigit oleh ular tersebut dengan tali yang kuat. Ikatannya harus kencang biar racunnya tidak menyebar. Dan saya akan berusaha mencari bantuan keluarga di sekitar sini," jawab sang pembina. Mendengar arahan dari pembinanya, maka si Andi pun berlari menuju si Udin sambil membawa seutas tali pramuka yang telah disiapkannya. Tak lama, kemudian ia pun kembali lagi kepada pembinanya. Dan setengah berteriak kembali, "Mas, lapor mas, lapor mas." Pembinanya langsung mengatakan, "Tenang saja Andi, saya sudah menemukan seorang dokter dan dia siap menuju ke tempat si Udin." Lalu si Andi pun menjawab, "Terlambat mas, terlambat. Si Udin sudah meninggal dunia." Lantas pembinanya pun terkejut dan menjawab, "Apa? Kenapa bisa demikian? Apa kamu belum melakukan pertolongan pertama yang saya suruh tadi?" Maka si Andi pun menjawab, "Sudah mas, semuanya sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi yang terjadi adalah wajah si Udin membiru dan meninggal dunia." Pembinanya terkejut, "Kok sampai bisa membiru demikian?" Maka si Andi pun menjawab, "Iya, kan yang digigit ular itu lehernya si Udin. Lalu saya ikat aja pakai tali sampai kencang sekali, biar racunnya nggak menyebar ke kepalanya, mas. Nggak lama si Udin kemudian meninggal dunia, mas." Pembinanya langsung menepuk jidat, "Celaka kamu Andi, Andi. Bukan begitu caranya. Lihat kondisi Andi." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa sejatinya setiap instruksi yang diberikan kepada kita haruslah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Memang cerita ini agak lain, si Andi ini melakukan pertolongan pertama
sesuai arahan, namun tidak melihat situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, yang dapat kita pahami dari kisah ini, terkadang sesuatu yang benar, sesuatu yang kita anggap sudah memenuhi semua prosedur, namun jika dilakukan di tempat yang berbeda, dilakukan di suatu tempat yang tidak kondusif seperti ini, maka perlu penanganan dan prosedur yang lainnya yang lebih bijak. Oleh karena itu, guru saya pernah berpesan kepada kami bahwa dalam melakukan sesuatu, kita harus memenuhi dua hal. Pertama, benar dan pantas. Kebenaran dan kepantasan inilah yang akan membuat sebuah kebijakan yang benar-benar bijak, yang mampu menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Bukan sebaliknya, malah menambah masalah menjadi lebih rumit dan lebih parah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perintah puasa Ramadan yang diberikan kepada kita harus kita lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan yang disyariatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang telah dicontohkan oleh kaum-kaum sebelumnya yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa ke depannya, pribadi yang akan mendapatkan keberuntungan, pribadi yang akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Khairul kalam, demikian pertemuan Saprahan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Saprahan, sahabat permata, berbagi kisah dan teladan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.